Anak-anakku yang dirahmati Allah, apa yang saya sampaikan nanti bisa menjadi bagian terpenting dan menjadi pelajaran bagi Anda untuk di masa yang akan datang. Saya adalah orang yang terlahir dari orang tua saya yang bekerja sebagai perwira di kepolisian. Pada saat itu beliau punya pangkat tinggi, tapi tidak punya motor. Motor pun tidak sanggup dibeli. Saya mengambil hikmah dari apa yang dilakukan oleh orang tua saya adalah kejujuran. Kejujurannya mengakibatkan orang tua saya tidak mampu membeli motor, sehingga ketika dia berkendaraan adalah kendaraan inventaris yang pernah saya pakai. Inventaris itu tidak mampu untuk naik di tanjakan yang sangat tajam, tidak mampu naik, harus didorong. Tapi itu bukan poinnya. Ketika saya SMP tidak pernah terlambat walaupun saya harus jalan kaki 5 kilo. Ketika saya SMA, saya punya obsesi ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Saya paham orang tua saya tidak mampu, tapi saya punya keinginan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Walaupun dalam kondisi ketidakmampuan dan keterpurukan orang tua saya bukan alasan buat saya tidak bisa untuk melakukan seperti kawan-kawan saya yang hebat-hebat itu. Ketika saya kuliah, celana saya cuma satu. Setiap hari Senin saya pakai sampai dengan hari Sabtu. Bagi saya adalah bagaimana celana itu tidak terkena najis. Kotor tidak masalah, yang penting bukan najis. Celana Levi's itu saya pakai selama 4 tahun, tidak pernah berganti, karena memang tidak ada gantinya. Cuma satu-satunya celana itu. Baju saya adalah baju yang dikasih oleh orang lain, sementara kawan-kawan saya berganti-ganti pakaian tiap harinya, berganti celana tiap harinya, tapi saya menggunakan itu. Uang saku saya hanya 1.000 ketika kuliah. 1.000 hanya bisa digunakan bagi saya untuk naik mobil, karena jaraknya begitu sangat jauh. 6 kali bolak-balik saya naik mobil untuk ongkos saja 1.000 rupiah itu. Tidak bisa jajan, tidak bisa makan, karena 1.000 rupiah saya gunakan untuk naik kendaraan. Sementara kawan-kawan saya mesti makan di kampus, kawan-kawan saya mesti beli gorengan, kawan-kawan saya mesti dia beli teh botol dan seterusnya. Saya kuliah jam 7, tidak pernah terlambat. Dan dari dulu ketika saya sekolah SMP, SMA sampai dengan kuliah, tidak pernah yang disebut dengan bolos, tidak pernah yang kemudian tidak hadir. Kalau sampai dengan jatuhnya saya karena sakit, kalau pusing tidak masalah, kalau lemes tidak masalah. Sebelum saya pingsan, saya terus sekolah. Kenapa? Karena saya punya keinginan, dan keinginan itu harus dicapai oleh saya, karena tidak ada lagi yang bisa kita lakukan kecuali berjuang secara maksimal. Kalau saya ingin makan, mesti makan saya adalah di warung yang hampir roboh. Orang lain, kawan-kawan saya yang satu alma mater, jijik melihat warung itu, jijik, ogah ketika makan di situ. Kalau bahasa kitanya nggak polu. Warungnya hampir roboh, makanannya 3 hari yang lalu, tapi bagi saya nikmat. Orang mengatakan itu jijik, bagi saya ini menyenangkan dan sangat luar biasa enaknya. Orang lain melihat warungnya tidak pernah berkenan, saya justru orang yang masuk ke sana. Kenapa? Murah. Yang penting bagi saya bisa makan. Kalaupun saya makan di warung itu, saya harus menyisihkan uang saku yang diberikan oleh orang tua 1.000 tadi. Jadi kalau saya naik mobil 6 kali, saya pengen makan, maka saya 4 kali tidak naik mobil, 2 kali saja naik mobil. 5 kilo berjalan, saya tempuh yang pertama, kemudian saya naik mobil. 3 kilo berikutnya, saya jalan kaki lagi, supaya saya bisa makan. Setiap hari saya hanya bisa duduk di depan himpunan teknik mesin, sementara saya bisa melihat bagaimana nikmatnya kawan saya minum teh botol, terik matahari jam 12. Mereka keluar dari kampus, di depan kampus itu ada orang yang jualan, ada yang bubur, ada yang gorengan, ada juga yang minuman. Sementara saya hanya bisa duduk dan hanya menikmati bagaimana pandangan atau pemandangan kawan-kawan saya makan dengan leluasa karena mereka punya uang. Minum teh botol dengan nikmatnya. Saya hanya bisa lihat ketika kawan saya datang kepada saya, "Haryono, ayo kita makan, kita ke warung." Saya hanya mengatakan kepada kawan saya tidak bisa ikut serta. Saya masih kenyang, padahal saya belum makan. Bagaimana mungkin saya ikut ajakannya, sementara saya harus bayar sendiri? Dengan apa saya harus bayar sedangkan uang saya tidak punya?
Kalaupun saya melihat kawan saya minum teh botol, ada hasrat, ada keinginan bagi saya untuk menikmati, maka saya kumpulkan setiap kali, setiap hari dengan dibayar jalan kaki begitu jauhnya. 200 perak saya sisihkan di hari Senin, 200 perak sisihkan hari Selasa, pun sampai dengan hari Jumat, maka saya bisa minum teh botol sosro ketika saya sudah punya uang cukup untuk beli teh botol sosro. 5 hari saya kumpulkan, baru 5 hari itu saya bisa minum teh botol sosro. 5 hari kemudian saya hanya bisa menatap kawan-kawan saya makan. Kondisinya tidak menyenangkan, tidak masalah. Masalah buat saya adalah bagaimana saya kuliah dengan cepat, tidak boleh terlambat. Insyaallah maksimal dalam belajar sehingga 4 tahun di teknik mesin selesai. Kenapa? Karena saya tahu orang miskin tidak boleh berlama-lama kuliah. Tapi bukan berarti orang miskin tidak boleh kuliah. Obsesi kita harus tinggi, obsesi kita harus membumbung tinggi, keinginan kita harus digantungkan setinggi langit. Tapi keyakinan dalam diri kita harus ditanamkan. Kita bisa. Kalau mereka orang kaya mampu untuk melakukan, kita pun orang miskin mampu melakukannya. Tiap harinya ketika saya di rumah, mesti tidak ada makanan yang saya jumpai kecuali nasi. Saat itu yang namanya cabai adalah murah. Kalau saya pulang malam, ketika saya datang sampai dengan rumah baru jam 9 malam, saya menjumpai nasi dan saya bersyukur dengan nasi itu. Apa lauknya? Lauknya adalah saya potong-potong cabai itu. Saya potong-potong cabai itu, kemudian saya masak dengan air. Saya kasih garam, saya kasih sedikit terasi, saya kasih sedikit kecap. Cukup bagi saya menikmatinya walaupun betul sangat pedasnya. Setiap waktu, setiap saat, setiap hari, ketika pulang dari kampus, yang saya jumpai cuma nasi dan cabai saja. Tapi syukur nikmat. Tidak masalah saya makan cabai, tapi Allah kasih kenikmatan dari itu. Tidaklah rewel bagi saya. Ketika saya lulus, saya kemudian bekerja di satu perusahaan. Alhamdulillah Allah mudahkan jalan saya. Ibu saya ngasih celana 2, dibuatkan saya celana 2, bajunya cuma 2. Sedangkan bekerja hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Gonta-ganti baju 2 itu, gonta-ganti celana 2 itu. Orang lain Senin sampai Sabtu mesti bajunya berbeda-beda dan selalu berganti-ganti. Saya itu saja. Ketika wawancara saya dikatakan begini, Pak Haryono minta gaji berapa? Saya menjawab, saya tidak meminta gaji, karena saya tahu standarisasi perusahaan ini sudah ditentukan oleh perusahaan. Kalaupun saya meminta, tidak akan pernah diwujudkan, kan sudah ada standar. Ngapain juga saya minta? Tapi saya menantang HRD itu, perusahaan itu. Kalau saja kerja saya selama 3 bulan tidaklah baik, atau dilihat dalam 1 minggu saja kerja saya buruk, pecat saya. Jangan lama-lama 3 bulan. Kalau 1 minggu saja kerja saya buruk, pecat. Saya menantang, pecat saya. Kalau kerja saya nggak benar. Ini perhatikan baik-baik poinnya. Saya diterima, saya bekerja. Apapun yang saya bisa lakukan, saya lakukan. Lalu perintah muncul. Apa perintahnya? Haryono, kerjamu adalah buang sampah. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya pendidikannya tinggi saat itu. Maaf, saya tidak kemudian menolak. Pak, saya ini S1 teknik mesin. Kenapa tugasnya buang sampah? Tidak, saya tidak mengatakan itu. Ketika pimpinan saya mengatakan, Haryono, tugasmu adalah buang sampah. Padahal jabatan saya adalah Staff Research and Development. Staff Research and Development dengan pendidikan S1 teknik mesin, tugasnya buang sampah. Orang akan mengatakan, hina betul kerjaan itu. Pandangan orang mungkin inilah orang yang paling dihinakan. Tidak masalah. Tapi saya menganggap itu tidak hina. Saya hanya menganggap itu adalah perintah atasan saya. Samina wa atona. Apa yang dibicarakan oleh dia, saya dengar. Apa yang diperintahkan oleh dia, saya dengar. Dan saya lakukan. Kalaupun tugas saya pada saat itu buang sampah, maka saya setiap hari buang sampah. Orang lain ngotorin, saya buang sampah. Anak buah saya ngotorin, saya buang sampah. Ada 100 anak buah saya, tidak satu pun yang saya kemudian minta ditugaskan untuk menggantikan saya buang sampah. Tidak. Karena perintahnya untuk saya dan perintahnya jelas untuk saya. Maka kalaupun buang sampah saya lakukan dan saya tidak perintahkan anak buah saya, karena perintahnya untuk saya. Selesai saat itu. Maka perintah yang kedua adalah perintah yang paling aneh juga. Apa itu? Saatnya saya harus pulang karena saya
masuk jam 8, pulang jam 4. Tapi pimpinan saya mengatakan kepada saya, Haryono, Anda saya tugaskan untuk nungguin kompor gas. Bayangin, kompor gas itu dinyalakan, saya suruh duduk di sana. Jangan kemana-mana sebelum kompor ini mati. Kalau kompor ini mati, silakan Anda pulang. Kalau saya berlaku curang, maka akan saya mintakan anak buah saya, sini, datang kepada saya kasih 300.000, tolong duduk di sana, gantikan saya mau pulang. Kira-kira anak buah saya senang atau tidak? Senang, karena dia dapat uang. Tapi saya tidak lakukan. Kenapa tidak dilakukan? Karena jelas juga perintahnya. Haryono duduk di sini, tungguin kompor ini sampai dengan matinya, baru Anda pulang. Saya tinggalkan kompor itu pada saat sholat. Ketika sholat sudah selesai, saya duduk di sana. Tidak ada lagi orang di sana, karena waktunya memang waktu pulang. Jam 4 dimulai dinyalakan, jam 5 sudah semuanya pulang, jam 6 sholatnya sudah mulai datang. Kemudian saya sholat, bisa sampai dengan jam 10 baru mati. Kalau saya berlaku curang, kalau saya berlaku tidak amanah, maka saya tinggalkan itu. Kenapa? Toh tidak ada yang lihat, toh pimpinan saya juga nggak lihat, toh anak buah saya juga nggak lihat. Tidak ada satupun makhluk di sana kecuali saya sendiri nungguin kompor itu. Tapi saya lakukan dengan lillahi ta'ala. Kenapa? Karena ini perintah pimpinan saya. Perintah yang lain datang lagi, Haryono, tugasmu adalah ngecor. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah angkat-angkat pasir, angkat-angkat batu, masukkan ke molen, kemudian ngecor. Pendidikan saya S1 teknik mesin, disuruh buang sampah, disuruh mau tungguin kompor, disuruh ngecor. Baju saya semuanya dalam kondisi yang kotor, dan saya ikhlas tidak kemudian membantu. Siap, saya laksanakan, dan saya laksanakan terus menerus. Nampaknya hina, ya, tapi di mata Allah tidak hina. Jadi kalau kita dikatakan hina atau dihinakan oleh orang lain, tidak masalah. Tidak masalah dihinakan oleh orang lain, asal Allah tidak menghinakan kita. Dan ketika seseorang menghinakan kita ataupun memerintahkan hina kepada kita, berpikirlah positif, pasti ada kebaikan. Inilah yang disebut dengan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Hari ini boleh jadi sengsara. Saya tidak pernah berpikir negatif, kecuali saya hanya mengatakan ini tugas saya dan ini yang diperintahkan oleh pimpinan saya manut dan saya laksanakan. Tahun 98 terjadi krisis moneter. Senior-senior saya semuanya dipecat. Satu leting semuanya dipecat, kecuali saya tidak pernah dipecat. Kenapa saya tidak pernah dipecat? Sedangkan senior dan kawan-kawan saya dipecat. Datanglah perintah yang sangat luar biasa. Dalam hitungan 1 tahun lebih 4 bulan, saya kemudian menghadap direktur utama. Lalu direktur utama mengatakan kepada saya, Haryono, pergi ke Kerawang, bawa surat ini. Saya bilang, Pak, ada apa? Surat apa itu? Sudah, datang saja ke Kerawang, bawa surat ini. Tapi saya pengen tahu apa itu. Ternyata begitu dibuka, saya dipercaya untuk memimpin satu perusahaan besar di Kerawang. Tapi pada saat itu saya menolak, Pak, mohon maaf, mohon izin. Jiwa saya nampaknya adalah pendidik. Kelihatannya nggak cocok buat saya. Kalaupun saya paham, itu menyenangkan bagi saya karena jabatannya luar biasa. Kalaupun saya tahu gajinya begitu sangat dahsyat dan luar biasa. Tapi mohon maaf, saya tidak cocok. Saya bilang, kalau mau, bikin saja pengumuman di koran. Mau S1, mau S2, mau S3, silakan umumkan di sana. Apa jawaban dari direktur utama? Mereka bisa apa? Mereka bisa perintah-perintahnya menghinakan. Nampaknya ternyata itu adalah ujian. Perintah-perintahnya tidak masuk akal. Ternyata itu adalah ujian. Menderita, ya. Dihinakan, ya. Dipandang buruk, ya. Tapi 1 tahun lebih 4 bulan atau 6 bulan sekitar itu, justru saya kemudian dimintakan memimpin satu perusahaan. Anak-anakku yang dirahmati Allah, saya berharap kepada Anda semuanya, pertama, jangan pernah berputus asa. Apapun yang kita dapati, apapun yang kita jumpai, apapun yang hari ini kita miliki, jangan pernah jadi alasan bagi kita. Yang kedua, jangan pernah merasa hina di depan orang. Kalaupun memang hina di depan orang, yang penting bagi kita tidak hina di hadapan Allah. Yang ketiga, berjuanglah semaksimal mungkin untuk kepentinganmu lillahi ta'ala. Tadi titik poinnya adalah lillahi ta'ala. Siapa lillahi ta'ala, siapa ikhlas karena Allah, maka Allah akan mudahkan jalannya. Allah mudahkan jalannya. Jadi apapun yang diperintahkan guru-gurumu, lakukan. Walaupun perintahnya tidak menyenangkan, lakukan. Allah tahu, Allah paham, Allah mengerti siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang ikhlas karena Allah. Allah paham mana yang gelendeng saja. Allah tahu siapa yang gerutu saja. Allah mengerti dalam hatinya yang tidak ikhlas.
Maka siapapun yang ikhlas lillahi ta'ala melakukan walaupun itu tidak adalah kehinaan, maka Allah ganti dengan kemuliaan. Allah ganti dengan kemuliaan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan motivasi buat Anda semuanya. Dan saya hanya bisa berdoa, mudah-mudahan Anda diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai apa yang Anda inginkan. Tetaplah berjuang dan semangat.